warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Raza dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis bagaimana seorang manajemen keuangan itu mempergunakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki di dalam perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dari perusahaan tersebut. Tentu tidak lain yaitu profit dan mesejahterakan para pemegang saham atau investor. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang peran manajemen keuangan. Ditinjau dari pengertian manajemen keuangan itu sendiri, yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan yang secara menyeluruh. Di sini peran manajemen dibagi menjadi 3, yaitu sebagai keputusan investasi. Nah, di sini manajemen keuangan mempunyai peran yang sangat penting. Maksudnya, manajemen keuangan dalam keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besar kecilnya rentabilitas investasi dan berjalannya aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang. Jadi, walaupun kita di waktu yang akan datang tidak menyisihkan atau tidak menyendirikan beberapa investasi tersebut, kita masih mempunyai dari hasil keputusan investasi tersebut. Jadi kita punya tabungan untuk waktu-waktu yang akan datang, gitu. Untuk yang kedua yaitu sebagai keputusan pendanaan. Mengenai hal di atas, penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Jadi, keputusan pendanaan di sini juga sangat penting. Sebagai apa? Untuk menetapkan dana yang pas, tidak terlalu boros dan tidak terlalu hemat. Semuanya sudah termanage dan teratur sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan. Jadi semua sudah pas sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset. Di sini maksudnya adalah setiap aset ataupun bidang-bidang harus ada yang mengelola ataupun bertanggung jawab, khususnya dalam hal yang berkecimpung dalam manajemen keuangan. Dari bidang yang satu dengan bidang yang lain, mereka semua harus bekerja sama dengan baik agar aset yang telah diperoleh dengan pendanaan manajemen tersebut menjadi manajemen keuangan yang tepat yang dapat dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan awal. Terima kasih. Jadi, ada 4 fungsi dalam manajemen keuangan, yaitu planning, budgeting, controlling, auditing, dan reporting. Yang pertama, planning atau perencanaan keuangan, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, ada budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah controlling atau pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima yaitu reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini ada 4 poin yang perlu kita perhatikan dalam ruang lingkup manajemen keuangan itu sendiri. Yang pertama yaitu menentukan keputusan
keputusan investasi. Dalam menentukan keputusan investasi ini, kita perlu memperhatikan 4 poin yang terpenting. Yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi risiko. Yang kedua yaitu menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan yang ketiga yaitu memperkirakan keuntungan apa saja yang akan didapat oleh perusahaan, dan yang terakhir yaitu menghitung penganggaran modal sesuai dengan kebutuhan yang akan terjadi pada. Yang kedua yaitu keputusan keuangan perusahaan. Menentukan keputusan keuangan perusahaan itu sangatlah berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah investasi pada perusahaan, karena hal tersebut bisa meningkatkan keuangan pada perusahaan itu supaya bisa meningkat. Yang ketiga yaitu memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan. Hal ini dilakukan supaya pembagian dividen perusahaan itu sama rata dan tidak akan merugikan perusahaan. Dan yang terakhir adalah working capital decision. Working capital decision adalah uang yang disimpan oleh perusahaan untuk biaya operasional perusahaan, termasuk aset perusahaan dan juga liabilitas perusahaan. Aset perusahaan itu berupa alat, mesin, mobil maupun gedung yang harus dikelola baik oleh manajemen keuangan. Selain itu, liabilitas perusahaan juga harus dikelola penuh oleh manajemen keuangan. Liabilitas perusahaan sendiri itu seperti hutang, tagihan yang harus dibayar ataupun pinjaman kepada bank. Yang terakhir yaitu adalah tujuan manajemen. Di sini saya menyebutkan beberapa fungsi tujuan manajemen. Ada 5, yaitu yang pertama memaksimalkan keuntungan dengan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu menjaga arus kas agar sesuai guna membayar semua kewajiban dan beban perusahaan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal maupun eksternal. Terus yang keempat yaitu pemanfaatan uang yang tepat dan optimal agar efisien terus terjaga. Dan yang kelima yaitu adalah memaksimalkan kekayaan agar dividen kepada pemegang saham dan laba ditahan bisa terus optimal. Pada kesimpulannya, manajemen keuangan tidak dapat dilepaskan sama sekali dari hakikat manajemen itu sendiri, di mana dalam ilmu manajemen kita mengenal istilah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, atau disingkat POAC, akronim dari Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Maka dapat kita sederhanakan bahwasanya manajemen keuangan merupakan sebuah ilmu dan seni yang memiliki peran khusus dalam masalah keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan, dan ia juga memiliki fungsi-fungsi tertentu yang berjalan dalam ruang lingkupnya untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam masalah keuangan. Di antaranya memaksimalkan keuntungan, menjaga sirkulasi kas keuangan, mempersiapkan struktur modal, pemanfaatan uang yang tepat, dan memaksimalkan laba atau keuntungan serta kekayaan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih.